Halo sobat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya sehat dan sukses selalu. Kali ini saya akan membahas salah satu film kisah nyata dari abad pertengahan di kerajaan Prancis, menceritakan perjalanan kehidupan seorang wanita muda yang memiliki jiwa patriotik untuk membela tanah airnya dari penjajahan kerajaan Inggris. Walaupun latar belakang kehidupannya tak memiliki basic sebagai prajurit maupun dari kalangan militer, tapi dia mampu menjadi sosok seorang pemimpin di medan tempur dan memenangi setiap pertempuran yang terjadi pada pertempuran 100 tahun saat kerajaan Prancis berperang melawan kerajaan Inggris. Film ini mampu mendapatkan banyak bermacam penghargaan yang layak untuk menjadi referensi tontonan Anda. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari film The Story of Joan of Arc. Dikisahkan pada tahun 1420 Masehi. Ketika itu kerajaan Inggris dipimpin oleh seorang raja yang bernama Henry kelima, membuat sebuah perjanjian dengan Raja Prancis yang bernama Charles ke-6 yang disebut Perjanjian Troyes. Perjanjian itu berisikan bahwa negara Prancis akan menjadi bagian dari kerajaan Inggris sebagai ahli waris yang sah saat kematian Charles ke-6 nanti, setelah kerajaan Inggris mampu menaklukkan sebagian wilayah Prancis. Akan tetapi beberapa bulan kemudian, kedua raja tersebut akhirnya meninggal, yang membuat Inggris mengangkat raja baru yaitu Raja Henry ke-6. Sebaliknya, kerajaan Prancis ternyata menemui kesulitan untuk mengangkat raja baru yang dianugerahkan kepada Charles ke-7. Setelah Raja Henry ke-6 melakukan serangkaian invasi ke wilayah Prancis, hingga kota-kota di Prancis harus menjadi wilayah kekuasaan Inggris, termasuk kota Reims yang kala itu menjadi pusat pemerintahan untuk mengangkat Raja Prancis yang baru. Maka dari itu Raja Charles ke-6 sementara waktu mundur ke kota Chinon dan mendirikan pusat pemerintahan di sana. Waktu ke waktu berselang, terlihat seorang gadis belia yang sangat religius bernama Jeanne atau biasa dipanggil dengan Joan. Dia sedang menghampiri seorang pendeta untuk melakukan penghapusan dosa. Di sana Joan seringkali datang ke gereja, pasalnya gereja itu menjadi tempat terfavorit bagi dirinya. Spiritus Sancti. Setelah dia selesai, tiba-tiba Joan seakan mendapatkan beberapa bisikan dari alam bawah sadarnya. Hingga akhirnya dia mengetahui desa kelahirannya yang berada di Domremy akan terbakar. Dan menjadi bulan-bulanan beberapa pasukan dari kerajaan Inggris. Yang mana dalam penyerangan itu, salah seorang kakaknya yang bernama Catherine harus menjadi korban pemerkosaan dan pembunuhan tepat di depan matanya. Beberapa jam kemudian, penyerangan yang dilakukan oleh pasukan Inggris telah selesai dan memakan banyak korban jiwa. Atas kejadian itu, Joan menjadi depresi yang membuat dirinya harus dibawa oleh kerabatnya ke wilayah Ayoren. Dan dari kota inilah awal mula Joan mendapatkan semacam kemampuan supranatural. Good night then. I want to be at one with you now. Beberapa tahun kemudian di tempat pemerintahan sementara kerajaan Prancis tepatnya di kota Chinon, Charles ke-7 kala itu masih bergelar Dauphin atau setara dengan pangkat adipati di kerajaan Inggris. Di sana dia tiba-tiba mendapati surat dari Joan yang kini sudah beranjak dewasa dengan status utusan Tuhan.
Surat itu berisikan permintaan baju zirah serta pasukan untuk melawan pasukan kerajaan Inggris, karena Joan meyakini suatu saat Charles VII bisa menjadi raja di kota Reims. Letter for His Majesty. Tell Your Majesty, she may be an instrument of the devil. Namun para penasihat Charles VII tak setuju dengan permintaan Joan, karena dia berdalih kemungkinan Joan merupakan salah satu keluarga pemberontak Burgundi yang sewaktu-waktu bisa menjadi ancaman Charles VII. Tapi saat itu mertuanya tetap mengizinkan Joan untuk datang ke istana, karena dia mempercayai nubuat yang dia tulis sebagai utusan Tuhan. If she can put back the fire in our army. All with half of France in the hands of the English, what have I got Up to and lose? down this country are already talking about her. Dan atas hal itu, singkat cerita keesokan harinya, rombongan Joan terlihat sudah sampai di kota Chinon. Sementara Charles VII yang masih was-was terhadap Joan membuat strategi manipulasi untuk mengecohnya dengan menyemarkan seseorang bernama Jean de Aulon seolah-olah menjadi dirinya sebagai Raja Prancis. She's arrived, my lord. She's in the guards room. Who wants to be king? Tapi ajaibnya, setelah Joan menghampiri Raja Prancis samaran itu, dia seolah-olah sudah mengetahui bahwa raja tersebut adalah raja palsu, yang seketika itu seisi ruangan tersebut menjadi tercengang. Kemudian para petinggi militer di sana secara diam-diam mendekati Charles VII untuk melindunginya. Namun insting supranatural yang dimiliki Joan mampu mengetahui wajah Charles VII yang sebenarnya. Di sana Joan memberitahukan maksud kedatangannya sebagai pengirim pesan dari Tuhan dan meminta kepada Charles VII untuk berbicara empat mata. Dalam pembicaraan itu, Joan menceritakan tentang tanda-tanda sebagai seorang penerima pesan Tuhan saat ia berumur 10 tahun dan meyakinkan kepada Charles VII agar percaya kepadanya bahwa dialah orang yang akan membawa Prancis menuju kemenangan dan mengambil alih kota Reims secara sah dari tangan Inggris. Hingga dari pembicaraan itu, Charles VII kini benar-benar mempercayai Joan dan memberikan tugas baru kepada Jean de Aulon sebagai pelayan baginya. Then I knew that God had chosen me. What was the message? The king. Pada malam harinya, Joan yang mempunyai latar belakang sebagai orang kurang berpendidikan meminta bantuan kepada pelayannya supaya membuatkan surat untuk penguasa kerajaan Inggris, yang mana surat itu berisi tuntutan supaya Inggris menarik pasukannya dari wilayah Prancis sebelum Joan berangkat untuk turun tangan dalam pertempuran besar. And the chance to live in peace. Namun pada pagi harinya, hal itu menjadi perdebatan antara mertua Charles VII dengan para penasihat kerajaan, karena penasihat kerajaan itu merasa terlalu mempercayai Joan untuk ditunjuk sebagai seorang pemimpin militer, sekaligus seorang pembawa pesan Tuhan. Maka dari sana penasihat itu berusaha meyakinkannya bahwa apabila Joan memang benar merupakan utusan Tuhan, maka sebagai seorang perempuan dipastikan dia masih berstatus dara atau perawan. Well, that's something we can examine. Not. I'll kill her myself. Sometimes our intuitions are our best counselors. Dari sana pihak kerajaan memanggil semua tokoh-tokoh agama untuk membuktikan status dari Joan. Dan setelah tes itu dilakukan, semua keraguan mereka kini terjawab bahwasanya Joan masih dalam keadaan perawan. There is no sign of corruption or violation. Dari prosesi tes itu, Joan kembali lagi untuk mengikuti sidang dengan para tokoh agama. Di sana dia diinterogasi mengenai kemampuannya dalam mengenali senjata kerajaan Prancis, tuntutan skill bela diri bermain pedang, serta menceritakan kehidupan Joan ketika dia mendapatkan sebuah tanda sebagai utusan Tuhan. People of France lie bleeding. Namun di sana Joan menjelaskan bahwa dia bukan berasal dari karangan keluarga militer.
dia hanya orang sipil biasa yang dianugerahi karunia pembawa pesan Tuhan demi mengalahkan prajurit Inggris, hingga dia meminta kepada tokoh agama tersebut untuk diberikan sejumlah pasukan gagah berani, dan pada akhirnya mereka memberi kepercayaan kepada Joan untuk pergi berperang. Take me to Orleans. The Dauphin! He's sending us food and supplies and an army. Pagi harinya, Joan sudah bersiap melancarkan misinya untuk pergi ke wilayah Orleans, bermodalkan baju jirah besi serta bendera di tangannya dengan membawa semangat dari panji-panji Tuhan. Di sana dia berkenalan dengan seorang bangsawan bernama Adipati Danis yang masih merupakan sepupu dari Raja Charles ke-6. I have a message for the captain of the English army. Fine! Go now if you want! But not with me! Adipati Danis meminta kepada Joan agar tak terburu-buru mengambil tindakan ke wilayah Orleans. Pasalnya kekuatan militer Prancis saat ini masih dalam keadaan lelah serta kekurangan makanan, hingga dia meminta Joan agar beristirahat sejenak di markasnya, seraya memikirkan strategi. Let me accompany you to Orleans. It will be my honor to welcome you. Sementara itu kabar Joan sebagai utusan Tuhan sudah menggema di seantero warga Prancis, yang kemudian dia menjadi sosok idola serta harapan oleh warga di sana. Tapi seketika itu Joan menjerit tak karuan, karena dia merasa terusik dengan privasinya. Dan atas hal itu, Adipati Danis serta para pemimpin militer Prancis yang lainnya tiba-tiba memutuskan sepihak untuk lebih dulu menyerang pertahanan Inggris di benteng Saint-Lô sebelum menyerang benteng Inggris di wilayah lainnya yang berada di Tourelis. Jeanne the Maiden, who is sent here by God. How dare you stop me from doing God's will? Keesokan harinya, penyerangan prajurit Prancis ke benteng Saint-Lô Inggris dimulai tanpa komando dari Joan. Seketika itu Joan terbangun dari tidurnya akibat mimpi buruk yang dia alami. Dan tiba-tiba dia menjadi emosional, pasalnya dirinya tak diikut sertakan dalam penyerangan itu. Jean, fast! Why don't you make a surprise attack? Tapi dengan segera Joan bergegas mendatangi arena pertempuran untuk menyerang kembali benteng Saint-Lô dengan membawa panji-panji Tuhan. Yang saat itu juga dengan gagah beraninya, Joan berusaha menerobos masuk ke dalam benteng Saint-Lô untuk membuka gerbang. Dari sana barisan pertahanan pasukan Inggris dapat berhasil diredam, hingga akhirnya Joan dapat memenangkan pertempuran pertamanya. Victory, Jean. Your victory. That's mine! Setelah kemenangan itu, mereka kembali melanjutkan perjalanannya untuk merebut benteng Tourelis, yang kala itu dipimpin oleh seorang kesatria Inggris bernama Glasdale. Di sana, Joan memberikan ultimatum kepada Inggris untuk menyerah, tapi seruan tersebut ditolaknya mentah-mentah. Bahkan mereka memberikan hinaan kepada Joan, yang seketika Joan memerintahkan pasukannya untuk menyerang tanpa mengindahkan komando dari Adipati Danis. Glasdale! Follow me! Plan this attack a little more carefully than this morning. Yes, good idea. Pertempuran di benteng itu kian memanas saat senjata-senjata berat telah dikeluarkan oleh kedua belah pihak, hingga beberapa pasukan tersebut gugur di sana. Walaupun pihak Prancis terus memaksa untuk menerobos masuk ke dalam benteng Tourelis dengan menggunakan tangga, serta disupport oleh para divisi pemanah. Tapi benteng Tourelis yang dimodifikasi sedemikian rupa sangat sulit untuk ditembus. Namun Joan yang terus nekat untuk menerobos melalui tangga, tanpa diduga harus terkena anak panah tepat di dadanya, yang seketika itu dia harus tumbang di medan pertempuran.
Kondisi kritis yang dialami Joan memaksa pasukan Prancis harus menghentikan penyerangan lebih dulu. Walaupun pasukan Prancis terus mendapatkan intimidasi dari para komandan Inggris, di sana Joan mendapatkan perawatan dari dokter, namun dia menolaknya dan memberanikan diri untuk mencabut busur panah yang tertancap di tubuhnya. Please. I swear. Jean? Kala itu Joan sudah pasrah dengan nasib dirinya yang diprediksi akan meninggal di tempat itu. Dia meminta kepada Jean d'Aulon agar tak menyia-nyiakan kematiannya dan meneruskan perjuangan untuk melawan pasukan Inggris. Walaupun dengan ajaibnya, luka yang dialami Joan ternyata hanya membuat dirinya tak sadarkan diri untuk sementara waktu. She's sleeping. Keesokan harinya pada pagi hari, Joan sudah dalam keadaan tersadar. Kemudian dia kembali mengajak pasukannya yang sedang tertidur untuk bersiaga dan siap bertempur. Melihat hal itu, komandan Inggris yang masih tak mempercayai bahwa Joan masih dalam keadaan hidup, langsung melaporkannya kepada Glasdale. Wake up! Wake up! We must fight alive! The French witch. She's back. Tanpa buang waktu, Joan meminta pasukannya untuk melakukan penyerangan menggunakan menara kepung dalam keadaan terbalik, yang kemudian strategi itu menjadi bahan tertawaan oleh pasukan Inggris. Namun strategi yang digunakan Joan menjadi mimpi buruk bagi pasukan Inggris, karena secara tak terduga, ternyata strategi itu sengaja dilakukan agar menara tersebut dapat menghancurkan benteng gerbang Inggris, hingga membuat komandan Inggris menjadi panik. I'm sending a message to Glasdale. Keberhasilan strategi itu membuat pasukan Prancis mampu menerobos benteng Turellis, dan dari sana pasukan Inggris dapat mudah dihancurkan satu persatu. Namun benteng Turellis tak dapat dihancurkan begitu saja, karena dari dalam benteng tersebut telah dipersiapkan sebuah senjata berat yang berisikan beberapa anak panah. Dari arah luar, Adipati Danis menyiapkan sebuah alat dari bongkahan-bongkahan kayu untuk mendobrak pintu masuk benteng yang disupport oleh para pemanah api. Pengisian ulang yang lambat dari senjata berat pasukan Inggris memaksa harus merelakan pintu gerbang utama mereka hancur, hingga akhirnya benteng Turellis dapat dikuasai sepenuhnya oleh pasukan Prancis. Walaupun dari pertempuran itu, salah satu petinggi militer Inggris dapat meloloskan diri, yang membuat dia selamat dan menyampaikan kejadian itu kepada pihak kerajaan Inggris. Jean, my friend. I want that girl. Setelah keberhasilan pasukan Prancis merebut benteng Turellis, ternyata membuat psikologis Joan menjadi tak terkontrol setelah dia melihat banyaknya pasukan dari kedua belah pihak berguguran. Hal itu menjadi sebuah tanda tanya besar kepada Joan. Pasalnya dia sendiri yang menginginkan pertempuran ini, tapi akhirnya dia juga yang menyesalinya. What are you doing to me? What are you doing, Jean? Because you can't! Hingga atas hal itu, tak berselang lama Joan meminta penghapusan dosa kepada seorang pendeta di sana, walaupun niatnya itu dirasa terlambat. Karena akibat penyerangan itu, ribuan pasukan Inggris telah berada di seberang sungai untuk melakukan serangan balik kepada pasukan Prancis. Dari situasi itu, keesokan harinya Joan memutuskan untuk memimpin serangan kedua. Saat ribuan tentara Inggris berkumpul di lapangan terbuka untuk menghadang pergerakan tentara Prancis.
Dengan gagah beraninya, Joan memberikan ultimatum kepada pasukan Inggris untuk memberikan kesempatan terakhir agar menyerah dan kembali ke tanah mereka. Go now! In peace! Dengan mengatasnamakan pembawa pesan Tuhan serta doa yang diharapkan adanya keajaiban, akhirnya orang-orang Inggris tersebut menerima tawaran Joan hingga pasukan Inggris mundur tanpa terjadinya pertumpahan darah. My lord. Kabar kisah keberanian serta jiwa patriotik Joan sudah menggema di mana-mana, yang seketika itu penasihat kerajaan Prancis memberitahukan bahwa pasukan Prancis yang dipimpin oleh Joan telah membebaskan wilayah Orleans, hingga kota Reims dapat diambil alih kembali oleh kerajaan Prancis, yang membuat Charles ke-7 dinobatkan sebagai raja yang sah di wilayah Prancis. Setelah upacara penobatan itu, kampanye militer Joan belum berhenti. Mereka berlanjut ke dinding Paris. Namun itu menjadi malapetaka bagi Joan, karena di sana dia tak mendapatkan bantuan sedikit pun dari Raja Charles ke-7. Jeanne, that is not 10,000 real... Walaupun Joan terus meminta pertanggungjawaban kepada sang raja supaya segera mengirim pasukan untuknya, tapi permintaan itu tetap ditolak. Pasalnya Raja Charles kini lebih memilih untuk berdiplomasi dengan Inggris daripada harus berperang. Hal itu tentu membuat Joan naik pitam dan akan mengancam posisinya sebagai seorang raja. Atas kondisi itu, para bangsawan istana termasuk Raja Charles ke-7 bersekongkol untuk menyingkirkan Joan dan membiarkan dirinya mati oleh pihak musuh. Hingga akhirnya singkat cerita dia harus tertangkap di medan pertempuran setelah pasukan Prancis harus melawan pasukan dari keluarga Burgundia yang lebih memilih untuk memihak kepada Inggris di wilayah Compiègne. Dari penangkapannya itu, Joan harus dihukum oleh pengadilan agama di wilayah Inggris atas kejahatannya berdasarkan klaim dirinya sebagai utusan Tuhan. Di sana dia diadili dalam proses pengadilan gereja, namun proses pengadilan itu menuai hambatan setelah Joan tak mau mengakui kesalahannya. Begin by telling us your name. You, who claim to be my judges. Joan terus mendapatkan tekanan dari para pendeta supaya dia mengakui tentang klaim dirinya sebagai utusan Tuhan. Walaupun saat itu para petinggi militer Inggris ingin segera mengeksekusi Joan karena tentara Inggris masih takut untuk bertempur apabila dia masih dalam keadaan hidup. Berdasarkan keyakinan mereka bahwa Joan mempunyai ilmu supranatural yang mampu mempengaruhi pertempuran. Walaupun para petinggi militer Inggris masih mendapatkan kendala karena uskup yang bernama Cauchon mengungkapkan rasa takutnya jika dia salah mengeksekusi seseorang yang mungkin benar-benar utusan Tuhan. I am going back to Rome to give my report. Well, I think in future we should conduct our inquiries in private. What are you doing? This is an ecclesiastical... Dalam persidangan selanjutnya, beberapa pertanyaan kembali dilontarkan kepada Joan mengenai keterlibatan dirinya yang ikut bertempur bersama pasukan Prancis. Namun dia masih tetap mengelak bahwasanya dia benar-benar merupakan utusan Tuhan dan tak pernah ikut ke dalam pertempuran. Hingga pendeta tersebut mengeluarkan bukti yang akan menjerat Joan atas tindakan pembunuhan dalam peperangan yang pada akhirnya dia terpaksa harus dijebloskan ke dalam penjara. Carry out such an important mission. Do you think that God made the right decision? To take an evil? What about all those dresses you were given? Situasi menjadi semakin memburuk setelah adanya seseorang dengan memakai jubah hitam di dalam sel. Laki-laki berjubah itu mempertanyakan kepada Joan, apakah memang dirinya benar-benar utusan Tuhan
Ataukah dia hanya menjadi penghasut untuk membodohi orang demi membalaskan dendamnya? Hingga akhirnya Joan memberikan sebuah pengakuan yang sangat mencengangkan bahwa dirinya hanya ingin membalaskan dendam untuk kepentingan pribadinya setelah kakaknya menjadi korban pemerkosaan dan pembunuhan oleh tentara Inggris. Dari sana, para petinggi militer Inggris terus berupaya agar Joan dapat dihukum mati bagaimanapun caranya, hingga mereka merancang cara lain agar Joan bisa dieksekusi oleh pihak gereja. Tak berselang lama, pasukan Inggris masuk ke dalam sel Joan untuk menggantikan bajunya dengan baju pria. Kemudian mereka mengatakan bahwa Joan adalah penyihir yang dapat mengganti pakaian secara ajaib. Dan atas hal itu, Joan dinyatakan bersalah dengan vonis hukuman mati. Walaupun uskup Kaucon tak mempercayai hal itu, tapi di sisi lain dia sudah tak sanggup untuk menolong Joan. Di akhir film ini, 11 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 30 Mei tahun 1431, Joan of Arc harus dieksekusi dengan cara dibakar hidup-hidup di wilayah pasar di daerah Rouen oleh kerajaan Inggris, yang membuat dirinya akan dikenang sebagai pahlawan oleh kerajaan Prancis. Bahkan 500 tahun setelah kejadian itu, kisah kelam Joan of Arc diakui oleh Gereja Vatikan, hingga dengan ini pula, film ini akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.